Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada mata kuliah Routing and Switching. Kali ini kita akan membahas tentang dynamic routing, ya, di mana router yang akan kita gunakan di sini adalah router Cisco. Jadi kita akan membahas mengenai konfigurasi yang ada di router Cisco terkait dengan dynamic routing. Oke, dynamic routing sendiri itu apa sih? Jadi merupakan protokol routing dynamic yang merupakan sebuah proses routing yang dilakukan oleh sebuah router dengan cara melakukan update table routingnya secara otomatis. Protokol routing dynamic mampu mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya dan saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi forwarding table tersebut tergantung keadaan jaringannya. Evolusi protokol routing dynamics. Protokol routing dynamics ini berawal pada akhir tahun 80-an, 1980, dan protokol routing enhanced interior gateway routing protocol atau disingkat dengan EGRP merupakan protokol routing Cisco yang artinya hanya bisa dijalankan oleh perangkat router Cisco tersebut. Jadi dia proprietary-nya Cisco. Jadi EGRP dijalankannya hanya pada router Cisco. Nah, versi protokol routing dynamics yang lebih baru mampu mendukung komunikasi berdasarkan IP versi 6 ya. Jadi inilah awal mula protokol routing dynamics, mulai dari di IP versi 4 ada RIP, ya, lalu ada juga EGRP, lalu masuklah OSPF, ya, lalu ada ISIS dan juga ada BGP. Nah, routing dynamics IP versi 4 pada router Cisco itu ada apa saja? Ada EGRP, OSPF, ISIS, dan RIP. Di mana kalian dapat melakukan cek terhadap root di CLI ya, di dalam mode config dengan router dengan tanda tanya di situ. Ya, maka bisa tertera di situ list dari routing dynamics yang ada pada router Cisco. Nah, routing dynamics IP versi 6 juga bisa dicek pada CLI di router Cisco dengan cara IP versi 6 IPv6 spasi router. Dengan di situ ada IGRP, OSPF, dan RIP yang mendukung IP versi 6. Nah, lalu kita berbicara tentang tujuan dari protokol routing dynamics sendiri. Penemuan jaringan network dengan jarak yang berjauhan, pertama, lalu yang kedua adalah mempertahankan up-to-date informasi pada table routing, dan mampu memilih jalur terbaik dalam proses pengiriman paket data di dalam jaringan. Ya. Lalu kita akan membahas tentang RIP, Routing Information Protocol. Nah, Routing Information Protocol ini menggunakan algoritma Distance Vector, yaitu algoritma Bellman-Ford. RIP merupakan sebuah protokol routing dinamis yang digunakan dalam jaringan LAN dan WAN. Terdapat 3 versi dari Routing Information Protocol ini, yaitu RIP versi 1, versi 2, dan RIP NG. Dalam melakukan konfigurasi routing RIP versi 1, cukup memasukkan network address yang terhubung langsung dengan interface router. RIP versi 1 bekerja menggunakan distance vector untuk melakukan pencarian hop terpendek atau jalur terbaik. Jadi cara kerjanya adalah pencarian hop terpendek dan atau jalur terbaik.
Nah, untuk melakukan konfigurasinya di router Cisco Anda harus masuk ke dalam menu config dan lalu ketikkan router spasi RIP dan tentu saja memasukkan IP networknya. Lalu ada RIP versi 2, merupakan perluasan dari versi sebelumnya yaitu versi 1. Versi 2 sudah memiliki fitur konfigurasi menggunakan CEDR. Ya, saat melakukan konfigurasi versi 2 berisikan IP address router berikutnya sehingga dapat mencegah datagram dalam pengambilan rute yang tidak efisien. Kelebihan RIP adalah memiliki timer untuk mengetahui kapan router harus kembali untuk memberikan update informasi table routing. Jika terjadi perubahan pada jaringan sementara timer belum habis, router tetap harus mengirimkan informasi routing karena dipicu oleh perubahan tersebut, atau disebut dengan trigger update. Yang terakhir adalah mengimplementasikan routing menggunakan RIP tidaklah rumit, dan penggunaan RIP mampu memberikan hasil yang cukup baik, terlebih jarangnya terjadi kegagalan pada penggunaan RIP di dalam jaringan. Tak lepas dari kelebihan, tentu ada kekurangan. Terbatasnya jumlah host yang dapat terkoneksi, RIP juga tidak memiliki informasi tentang subnet pada setiap root. RIP tidak mendukung penggunaan variable length subnet masking atau disingkat dengan VLSM. Selanjutnya ada EGRP atau panjangannya adalah Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. EGRP merupakan protokol routing lanjutan dari IGRP. IGRP sendiri hanya mampu mendukung penggunaan /8, /16, dan /24. Sedangkan EGRP mampu mendukung classless. EGRP menggabungkan kemampuan dari Link State Protocol dan Distance Vector Protocol. Terlebih dari EGRP memuat beberapa protokol penting yang secara baik meningkatkan efisiensi penggunaan dibandingkan dengan protokol lainnya. Oke, berikut adalah cara kerja dari protokol routing RIP dan EGRP. Perbedaannya seperti berikut. Tentu saja perbedaan jalur pemilihan jalur menjadi perbedaan antara masing-masing routing dynamic. Nah, berikutnya adalah fitur-fitur pada EGRP, yaitu mampu mendukung penggunaan routing IP versi 4 dan 6, support terhadap penggunaan VLSM dan CEDR, termasuk classless routing protocol, update perubahan topologi secara dynamic dengan menggunakan diffusing update algorithm atau disingkat DUAL. Mendukung protokol IP, IPX AppleTalk, hello paket dikirimkan setiap 5 detik. Nah, ini dia cara mengaktifkan routing EGRP pada router Cisco dengan memasukkan routing EGRP dengan IS number-nya, lalu memasukkan juga IP-nya atau ID-nya, lalu kita ketikkan no auto summary dan juga memasukkan network alamat beserta wildcard mask atau kebalikan dari subnet mask. Nah, ini secara gambaran untuk mengkonfigurasi dasar EGRP yang kalian bisa praktekkan via Cisco Packet Tracer dengan menggunakan 3 buah router di sini yang saling terhubung satu sama lain. Ya, dengan dilakukan ID pada EGRP terlebih dahulu, ya, router ID. Lalu baru didaftarkan networknya masing-masing dari router 1, router 2, dan router 3. Ya. Nah, berikutnya kita membahas tentang OSPF, yaitu Open Shortest Path First. OSPF merupakan router protokol standar yang bersifat terbuka yang telah diimplementasikan oleh beberapa vendor termasuk Cisco. Nah, OSPF lebih populer digunakan karena memilih jalur terpendek untuk melengkapi table routingnya. OSPF pun mampu mendukung untuk penggunaan IP versi 6.
OSPF fitur-fiturnya terdapat beberapa, yaitu memungkinkan untuk menciptakan area dan autonomous system, mampu meminimalkan lalu lintas routing, fleksibel dan terukur, dan juga mendukung penggunaan VLSM dan CIDR. Nah, berikut adalah contoh dari OSPF single area dan juga multiple area, di mana masing-masing ini perbedaannya hanyalah pada ID pada areanya. Ya, jadi setiap penamaan area ini itu diberikan semacam seperti VLAN, ID VLAN. Nah, kalau di sini adalah area ya, area OSPF. Nah, nanti kita bisa lihat di contoh konfigurasinya. Cara kerjanya sendiri menggunakan logika LS yang mampu melakukan pemecahan dan pembuatan percabangan routingnya. Langkah pertama yang dilakukan adalah OSPF menemukan neighbor dari table routing tersebut. Langkah kedua yang dilakukan oleh routing OSPF adalah melakukan pertukaran database dari table routing yang didapatkan atau lebih sering disebut dengan link state database (LSDB). Nah, selanjutnya yang dilakukan oleh OSPF adalah melakukan perhitungan berdasarkan rute untuk melakukan analisa secara independen agar mendapatkan rute terbaik. Secara khusus, algoritma yang digunakan OSPF adalah algoritma Shortest Path First (SPF) yang digunakan untuk melakukan analisa data jalur terbaik atau terpendek dan next hop. Beberapa informasi yang didapatkan dari LSDB meliputi keberadaan dan pengidentifikasi setiap ID router, mengetahui IP address subnet mask yang digunakan pada interface router, ya, lalu membuat list interface router yang terjangkau atau terhubung. Nah, berikut adalah contoh konfigurasi dasar OSPF. Sama seperti EGRP, kita memasukkan dulu OSPF ID-nya. Setelah itu, mendaftarkan IP beserta areanya. Jika areanya hanya satu, single area, berarti area yang didaftarkan antara router satu dengan router yang lainnya sama. Kecuali nanti kita menggunakan multiple area, maka areanya harus dibedakan. Ya, itulah contoh dari konfigurasi dasar dengan OSPF. Mana nanti di beberapa pertemuan berikutnya mungkin kita akan mencoba praktekkan langsung menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, berikutnya ada yang dinamakan dengan redistribute EGRP dan OSPF, di mana bertujuan untuk menyebarkan atau menggabungkan network dengan protokol yang berbeda. Jadi antara EGRP dan OSPF ini disatukan dengan nama redistribute. Ya. Dan berikut adalah contoh skema dan juga terkait dengan konfigurasinya seperti apa. Jadi pada dasarnya dua protokol yang berbeda ini, ya, EGRP dan OSPF, metode routing yang berbeda ini bisa nggak dihubungkan, dan ternyata ada teknik yang namanya redistribute OSPF. Nah, caranya adalah dengan melakukan konfigurasi pada router penyambung ini di tengah. Jadi didaftarkan dulu EGRP-nya beserta networknya, baru dilakukan konfigurasi redistribute OSPF dengan metriknya, dan juga termasuk dengan EGRP-nya. Ya, nanti kita akan coba di pertemuan-pertemuan berikutnya langsung praktek, mungkin melalui Zoom atau Google Meet. Ya, pada intinya routing dynamic ini sebenarnya adalah bagaimana sih caranya beberapa router itu atau area ini bisa memilih jalur terbaik atau dengan next hop, ya, atau jalur terpendek. Yang tujuan utamanya adalah efisiensi dan juga kecepatan transfer datanya. Oke, jadi seperti itulah kegunaan dari redistribute sendiri, yaitu untuk menyatukan istilahnya atau menggabungkan dua buah routing dynamic yang berbeda. Ya, bagaimana caranya dengan misalkan R2 di sini dan R3 yang mempunyai routing dynamic yang berbeda antara EGRP dan OSPF area. Ya.
Oke, mungkin nanti juga kita akan coba melakukan praktik di Cisco Packet Tracer dengan simulasi contoh 3 router ini di beberapa pertemuan berikutnya nanti, mungkin menggunakan Zoom atau Google Meet ya. Oke, demikian adalah contoh-contoh beberapa routing dynamic yang bisa kalian pelajari dan coba-coba untuk melakukan konfigurasinya di Cisco ya, ataupun di router Mikrotik ya. Oke, kalau gitu sekian dari saya. Terima kasih buat kalian yang sudah bergabung pada pertemuan kali ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat untuk kalian semua dan kalian bisa praktekkan langsung di simulator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.